Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Langit segera beranjak dari tempat tidur dan hendak pergi ke kamar mandi. Namun tiba-tiba ketika ia baru berdiri, ia merasakan sebuah pelukan dari belakang. "Jangan ngambek," gumam Jingga lirih sambil memeluk Langit dari belakang. Iya, Jingga tahu tidak semua cowok itu kayak Bagas, dan Jingga juga berharap kalau Mas Langit nggak kayak dia. Jingga hanya takut merasa sakit dan kecewa lagi, makanya Jingga bicara seperti itu. Maafin Jingga. Jingga sudah kehilangan pacar, sahabat, dan juga orang tua. Jingga nggak mau kehilangan suami juga. Sekarang yang Jingga punya cuma Mas Langit. Jingga nggak mau dan takut kalau suatu saat Mas Langit juga akan ninggalin Jingga. Mendengar suara Jingga yang kembali menangis membuat hati Langit kembali luluh. Ia pun segera membalikan badan dan menghadap ke arah Jingga. Kini posisinya Langit berdiri di samping tempat tidur dengan Jingga yang berdiri dengan lututnya dan saling berhadapan. "Jangan menangis lagi," kata Langit menghapus air mata Jingga. "Makanya jangan ngambek lagi. Yang anak kecil di sini Jingga. Masa Mas Langit yang ngambek? Kan gak lucu," gumam Jingga memanyunkan bibirnya dengan mata mengerjap berulang kali. "Aku juga manusia, Jingga," ucap Langit menghela nafasnya berat. "Tapi Mas Langit udah jadi malaikatnya Jingga. Mas Langit selalu ada di setiap Jingga butuhin," ujarnya kembali memeluk Langit. Ia menyandarkan kepalanya pada dada bidang suaminya yang begitu bidang dan membuatnya selalu nyaman. "Terima kasih," imbuhnya lalu mendongakkan kepala menghadap Langit dan tersenyum. "Lebih baik sekarang kamu mandi, nanti Mas antar ke sekolah," ujar Langit mengusap kepala Jingga dengan lembut. "Mas aja yang mandi dulu, Jingga siapin baju Mas Langit ya, biar kayak yang di novel-novel sama drakor gitu," kata Jingga menutup mulutnya yang terkekeh sendiri. "Apa mau mandi bareng?" ucap Langit menggoda Jingga sehingga membuat kekehan gadis itu langsung terhenti. Jangan sekarang," serunya dengan cepat langsung menyilangkan tangannya di dada. Jingga mau sekolah, jangan." Cetak. "Aduh, sakit Mas," pekik Jingga karena lagi-lagi Langit menyentil keningnya. "Pikiran kamu kemana larinya?" tanya Langit menggelengkan kepalanya. "Ucapan Mas Langit itu yang larinya mau kemana?" jatuh Jingga cemberut kesal. "Ngajak mandi bareng, terus nanti di kamar mandi biasanya begitu. Jingga belum pernah kayak gitu. Kata orang begituan itu sakit untuk pertama kalinya. Jingga masih mau sekolah dulu. Yang ada nanti gak bakal jadi sekolah kalau mandi bareng Mas Langit. Nanti..." "Cukup Jingga," potong Langit dengan cepat sebelum bicara Jingga semakin lari kemana-mana. "Kamu bilang mau siapin pakaian kan? Silakan, aku mandi sekarang," imbuhnya. Lalu ia segera berjalan cepat menuju kamar mandi. Dirinya hanya berniat menggoda, bukan mengajaknya mandi berdua sungguhan. Namun respon Jingga jauh di luar ekspektasi Langit. Untuk pertama kalinya sakit. Apakah Jingga pikir dirinya juga sudah pernah melakukannya? Bahkan di umurnya yang sudah 35 tahun, ia belum pernah merasakannya. Jadi ia mana tahu sakit atau tidak. "Damn!" umpatnya kasar ketika kata-kata Jingga terus terngiang di kepalanya. Langit segera menyalakan shower dan mandi dengan air dingin. Padahal sebelumnya ia paling tidak bisa mandi dengan air dingin bila pagi hari. Namun sepertinya mulai sekarang ia harus bisa membiasakannya. "Kenapa bajunya warna beginian semua?" gumam Jingga ketika memasuki walk-in closet milik Langit. "Jangan memilihkanku pakaian macam-macam." Jingga berdecak heran di depan jajaran lemari pakaian yang mengelilinginya. Ia masih ingat betul bagaimana Langit memperingatkannya agar tidak menyiapkannya pakaian macam-macam.
Gimana mau macem-macem? Semua bajunya sama. Astaga. Jingga kembali menghela nafasnya kasar, melihat pakaian langit yang terkesan sama semua. Celana, kemeja, dan jas, dan itu hanya ada 3 warna, hitam, putih, serta biru. Tidak ada warna lain, bahkan dasi pun juga sama, hanya ada 3 warna itu saja. Ceklek, Jingga sedikit tersentak ketika mendengar suara pintu dibuka dan melihat penampilan langit yang hanya memakai handuk yang dililitkan di pinggangnya. Glek, Jingga menelan salivanya dengan kasar ketika melihat tubuh langit yang tidak memakai baju sama sekali, hanya handuk, itu pun di bawah, sehingga Jingga bisa melihat deretan roti sobek yang seolah memanggilnya untuk sekedar bercicip. Pikiran-pikiran kotor nan berdebu hinggap di kepala Jingga, entah setan dari mana, sehingga ia bisa memikirkan sesuatu yang berada di bawah deretan roti sobek suaminya. Nggak boleh, rutuk Jingga langsung menggelengkan kepalanya. Ia kembali menarik nafas dalam, lalu memberanikan diri menatap langit yang kini tengah menatapnya juga dengan dahi berkerut. "Kamu kenapa?" tanya langit sedikit bingung. Ia pun segera berjalan mendekat, namun dengan cepat pula Jingga memundurkan langkahnya. "Om, pilih baju sendiri aja, Jingga pusing, mau mandi," seru Jingga, lalu ia segera berlari meninggalkan walk-in closet. Langit terdiam, ia mencerna tingkah Jingga yang tiba-tiba berubah, berusaha menebak-nebak mengapa sikap Jingga berubah secepat itu, hingga tanpa sengaja matanya menatap pakaiannya sendiri dan menemukan warna biru. Apakah dia marah karena warna ini? Gumam langit mengerut bingung. Langit berpikir bahwa Jingga kembali teringat akan sosok biru setelah melihat pakaiannya yang banyak berwarna biru. Langit lupa memberitahu Maxim agar menambahkan beberapa pakaian dengan warna lain sehingga warna biru tidak terlalu mencolok. Ia hanya memerintahkan agar Maxim memindahkan semua pakaiannya dari apartemen ke rumah. "Sit," umpatnya kesal. Sementara itu, Jingga yang sudah sampai di kamar mandi, ia langsung menutupnya dengan cukup keras dan menguncinya. Berulang kali ia memainkan pernafasannya agar pikiran-pikiran kotor yang mampir di kepalanya segera kabur. "Jingga bodoh, dasar cewek mesum. Bagaimana bisa kamu fokus melihat itu? Wah, mata Jingga ternoda. Bukan hanya mata, tapi kepala Jingga juga kotor banget. Harus keramas. Iya, keramas, biar debu-debu itu hilang." Jingga segera masuk ke dalam bilik shower dan menyalakannya tanpa melepas pakaiannya. Cukup lama ia membersihkan diri agar kepalanya tidak memikirkan hal negatif lagi, hingga tanpa sadar hampir setengah jam lebih dirinya berada di dalam kamar mandi. Beruntung hari ini ia bangun pagi sehingga tidak akan telat ke sekolah karena mandi terlalu lama. "Kamu marah?" tanya langit ketika Jingga membuka pintu. "Hah? Marah? Kenapa?" tanya Jingga bingung. Ia menggaruk kepalanya sekilas, lalu tiba-tiba matanya menatap jam dinding di kamarnya. "Mas, bicaranya nanti aja, udah jam segini, Jingga buru-buru." Setelah berkata seperti itu, Jingga segera berlari menuju walk-in closet dan mengganti pakaiannya dengan seragam. Langit hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar karena mengira Jingga menghindarinya. Ia pun segera mencari ponselnya untuk menghubungi Maxim. "Hal," jawab Maxim hendak menyaut, namun tiba-tiba Langit langsung memotongnya. "Belikan aku pakaian dengan warna lain dan bawa ke rumah. Gara-gara kamu tidak memberikan warna lain di lemariku, Jingga marah padaku," ucap Langit datar. Lalu ia segera memutuskan sambungan telepon begitu saja tanpa membiarkan Maxim menjawabnya kembali.
Langit sialan, umpat Maxim begitu kesal karena merasa dipermainkan oleh sahabatnya. Langit tidak mengatakan apapun dan sekarang dengan mudahnya menyalahkan dirinya. Mentang-mentang nemu yang baru.